Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak dosen pendengarkan semua. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Langsung saja, mungkin kita baca soalnya dulu. Untuk soalnya yaitu diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. 1. Input data buku. Dalam input data buku ini, program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. 2. Peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format buku, algoritma dan pemrograman, status dipinjam. 3. Pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. 4. Penghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda, hari keterlambatan 3 hari, total denda 15.000. 5. Mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. 6. Manajemen data buku, admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum dieksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Petunjuk pengerjaan. 1. Buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. 2. Buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. 3. Gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. 4. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, penghitungan denda, dan manajemen buku. 5. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan mengubah beberapa buku sekaligus. 6. Tampilkan skenario-skenario terstruktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Membuat video penjelasan maksimal 15 menit. Baik, pada praktek kali ini saya menggunakan Apache NetBeans, yang mana di sini sudah saya bikin buat terlebih dahulu buku, kelas buku dan kelas main ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan mengetik prompt pengodingan, kemudian mungkin akan saya percepat untuk pengetikan pengodingannya karena mengingat waktu hanya terbatas 15 menit ya.
sudah selesai untuk input codingnya ya, kita akan coba untuk running sesuai dengan soal, dimana kemungkinan satu adalah program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status persediaan tersedia atau dipinjam. Memang terdapat 4 buku dalam masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Dan kita praktekkan ya. Nah, di sini kita akan lihat list daftar bukunya. Nah, di sini sudah sesuai ya, Laskar. Di sini daftar buku, ada kategori fiksi, status tersedia, kemudian kategorinya juga ya, kategori fiksi, kemudian non fiksi juga sama. Kemudian kita akan waktu peminjaman buku, program harus mengumumkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Kita akan coba peminjaman buku ya, kita pilih nomor 2, kita coba copy paste judul buku. Oke, tanggal di sini saya modifikasi untuk tanggal peminjamannya dengan format tanggal berikut ya, agar ketika di struk itu muncul tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Di sini saya coba tekan tanggal sekarang 24. Oke, setelah selesai kita klik selesai. Nah, di sini ada struk peminjamannya, yaitu bumi, status dipinjam, tanggal pinjam, tanggal sekian ya. Ketika kita akan mengembalikan buku, kita coba pilih nomor 3, kemudian buku, masukkan judul buku yang akan dipinjam, kita paste di sini bumi, masukkan tanggal, kita coba kita akan masukkan atau input tanggalnya, anggap saja kita mengembalikan buku itu terlambat ya, terlambat 1 bulan misalkan 20. Oke, enter. Nah, di sini ada keterangan tanggal pengembaliannya ada tanggal sekian, hari keterlambatan 24 hari, dan total dendanya sekitar 120.000 ya, karena per harinya tadi di soal itu kalau tidak salah 5.000 per hari begitu ya. Oke, kita akan pengembalian bukunya sudah. Nah, kita coba meminjam buku lebih dari 1. Oke, kita lihat dulu list daftar bukunya kembali. Di sini masih tersedia. Kemudian kita pinjam buku, ketik nomor 2, kita coba masukkan judul buku clean code, tanggalnya kita masukkan tanggal sekarang, oke. Nah, ini coba kita lebih dari 1 buku, kita coba pinjam Laskar Pelangi, statusnya tersebut. Oke, tanggalnya juga sama ya, kita oke, kita selesai, kita coba ketik selesai. Nah, di sini ada clean code dengan status dipinjam, tanggal pinjamnya tanggal 24 bulan 5 sama dengan Laskar Pelangi. Kemudian kita lihat list daftar bukunya ya. Nah, Laskar Pelangi statusnya dipinjam, kemudian clean code juga sama dipinjam ya. Oke, kemudian kita akan coba ke manajemen buku. Nah, tambah buku dan ubah buku, kita coba hapus buku ya. Di sini ada pilihannya tambah buku, ubah buku, hapus buku sesuai dengan soal ya. Kita coba hapus buku saja. Nah, masukkan judul hapus buku, kita coba peradaban Islam. Oh, jangan, misalkan Rome and Jerusalem itu aja ya.
Oke, kita masukkan Rome and Jerusalem. Nah, di sini akan ada konfirmasi dahulu apakah dihapus atau tidak. Kita coba ketik Y, karena Y untuk yes, N untuk no ya. Kita klik. Nah, buku berhasil dihapus, maka kita akan coba kembali ke menu utama. Nah, coba lihat daftar buku. Nah, ini sudah tidak ada ya daftar bukunya. Nah, Rome and Jerusalem dan tidak ada. Oke, sekian praktik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.